Disleksia merupakan suatu gangguan yang berpusat pada sistem saraf yang karenanya penderita mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, atau dapat dikatakan kesulitan dalam mengenali huruf-huruf. Oleh karena itu, disleksia dikategorikan sebagai kesulitan belajar spesifik dalam masalah belajar tertentu. Disleksia merupakan bentuk dari kesulitan dalam aspek belajar membaca. Di sekolah, para pendidik biasanya baru menyadari saat didapatkannya ketidakseimbangan antara hasil kemampuan membaca dengan potensi umum atau intelektualnya. Selain kesulitan dalam aspek belajar membaca, disleksia juga didefinisikan sebagai kesulitan dalam memecahkan suatu simbol atau kode, termasuk proses fonologi atau pengucapan. Para peneliti menemukan disfungsi ini disebabkan oleh kondisi biokimia yang tidak stabil atau akibat bawaan. Kemudian, gejala penyerta lain adalah dapat berupa kesulitan menghitung, menulis angka, fungsi koordinasi, atau keterampilan motorik. Faktor penyebab disleksia menunjukkan bahwa penyebab anak mengalami keterlambatan atau kesulitan perkembangan membaca ialah yang pertama, anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak sehingga mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami kesulitan belajar membaca juga. Yang ketiga, anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa. Yang keempat, anak yang sering pindah sekolah. Yang kelima, ada anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah dalam keluarga. Dan yang terakhir, ada anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan. Selanjutnya mengenai materi ciri-ciri disleksia. Beberapa ciri-ciri disleksia yaitu yang pertama, kemampuan membaca dan menulis. Disleksia dapat diartikan sebagai kondisi anak dengan kesulitan membaca dan menulis. Oleh karena itu, anak dengan disleksia mempunyai kemampuan membaca dan menulis yang cenderung di bawah rata-rata. Kesulitan membaca yang mereka alami ini membuat kemampuan pemahaman mereka juga cenderung lambat. Mereka harus mengulang beberapa kali atas apa yang mereka baca untuk pada akhirnya memahami apa yang dibacanya. Anak dengan disleksia biasanya akan menghindari tugas membaca karena merasa kesulitan. Saat mendapat tugas untuk membaca beberapa kalimat, maka anak dengan disleksia tidak membaca semua kalimat dengan utuh. Yang dengan kata lain, ada kalimat yang diloncatkan atau tidak dibaca oleh mereka. Kesulitan membaca yang dialami mereka ini dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menghambat anak penderita disleksia. Dengan rata-rata mata pelajaran sekolah membutuhkan kemampuan membaca yang baik, maka anak dengan kesulitan membaca akan mempengaruhi hasil belajarnya nanti, yang selanjutnya hal ini akan terkait pada prestasi anak yang ikut menurun. Kesulitan membaca yang dialami anak dengan disleksia tidak hanya karena kemampuan mereka dalam memahami kata yang lambat, tetapi dalam penglihatan mereka, huruf-huruf yang dibacanya bisa saja dibolak-balikan, sehingga hal ini berpengaruh pada kesulitannya dalam mengucapkan kata yang dibaca. Beberapa huruf yang sering terbolak-balik adalah huruf B dan D, lalu W dan M, N dan U, serta P dan Q. Mengenai kemampuan menulisnya, anak dengan disleksia mempunyai kemampuan menulis yang bisa dikatakan tidak sempurna. Saat menuliskan suatu kata, mereka biasanya akan menghilangkan atau menambahkan huruf pada kata tersebut. Lalu ciri yang kedua ada pada teknik penulisan. Teknik penulisan atau tulisan tangan yang dimiliki anak dengan disleksia cenderung kurang rapi. Mereka menuliskan kata dengan ukuran besar kecil hurufnya yang tidak teratur dan dengan jarak tulisan yang juga tidak teratur. Selain itu, dalam menulis, mereka bisa menggunakan huruf kapital di tengah kata dan penulisan kata yang tidak lengkap. Keterhambatan dalam menuliskan suatu kata yang dialami oleh anak penderita disleksia dapat membawa anak pada munculnya rasa kurang percaya diri. Hal ini bisa dikatakan sebagai akibat dari kesulitan pemahaman kata yang harus ditulis, hingga terkadang membuat mereka sering bertanya pada teman maupun guru. Yang terakhir, ciri yang ketiga ada penggunaan tanda baca.
penggunaan tanda baca pada kata atau kalimat yang ditulis oleh anak dengan disleksia cenderung diabaikan, dan hal ini dapat dikatakan lumrah terjadi karena kemampuan membaca dan menulis mereka saja masih banyak menemui hambatan.